Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, fardis samad, rafi'is samawat bighairi amad. Summa salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sahibul khandaq yamshi fil aswaq wa anzalallahu alaihi siratal alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah wa tabarakallah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah banyak memberikan kita nikmat, banyak memberikan kita kesempatan, sehingga kita sampai saat ini masih bisa merasakan Ramadan, masih bisa merasakan puasa wajib di bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat insyaallah. Kemudian tak lupa salawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari akhir nanti beliau memberikan syafaatnya kepada kita, memberikan pertolongan terakhir kepada kita, dan kita sebagai umatnya diakui nanti di hari akhir nanti insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tausiah singkat yang berjudul menjadi seorang ahli takwa. Ketahuilah wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum mukmin adalah orang yang paling berhak mendapatkan ketakwaan. Kaum mukmin adalah orang yang paling layak mendapatkan anugerah ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan orang-orang tersebut, telah memberikan orang-orang mukmin itu sebuah kebenaran, menghapuskan keangkuhan dan kesombongan dari dalam dirinya, dari dalam hatinya, kemudian menggantikannya dengan ketentraman serta ketakwaan. Sedangkan kaum kafir, kaum munafik, kaum fasik itu sebaliknya, mereka sulit, bahkan mustahil untuk mendapatkan anugerah ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam dirinya, dalam hatinya masih ada rasa angkuh, masih ada kesombongan. Yang mana kesombongan tersebut itu hanya berhak dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hambanya, kita sebagai manusia itu tidak berhak sama sekali memakai pakaian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 206, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahu taqillaha akhadhathul 'izzata bil itsm fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa, dan cukuplah balasannya neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam adalah seburuk-buruknya tempat tinggal. Quran surat Al-Baqarah ayat 206. Saudaraku yang saya cintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali sebab, banyak sekali syarat-syarat untuk menjadi seorang ahli takwa. Dan saya akan menjelaskan sedikit dari banyak tersebut. Yang pertama, hati mereka telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Oleh karena itu, tidak semua orang mendapatkan anugerah tersebut. Hanya orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang telah diuji klinis oleh Allah Subhanahu wa taala dan lulus dalam ujian tersebut yang berhak mendapatkan anugerah takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Quran surat Al-Hujurat ayat 3.
Yang kedua, orang-orang yang menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain atau orang-orang yang membenarkan ajaran Islam yang disampaikan oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 33 yang artinya, dan orang-orang yang kurang lebih seperti ini ya, dan orang-orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dan bahkan orang-orang yang berusaha untuk membawa kebenaran dan membenarkannya itu bisa menjadikan dirinya itu menjadi pribadi yang robbani, yakni orang yang memiliki ketakwaan dan keimanan yang sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, mereka yang selalu menjaga diri, senantiasa konsisten menjaga diri dari perbudakan harta, menjaga hatinya dari perbuatan riya, syirik, dan penyakit hati lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Lail ayat 17 sampai 21. Ayo kita coba baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Yang artinya bisa dilihat di Quran surat Al-Lail ayat 17 sampai 21 di juz 30. Yang keempat, orang-orang yang senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditambahkan dalam hatinya itu ketakwaan. Di samping kita melakukan upaya-upaya yang maksimal, melakukan usaha-usaha yang optimal, kita juga harus meminta support dari langit, meminta dukungan dari Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan anugerah ketakwaan. Pun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga melakukan hal tersebut. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bisa dibilang orang yang paling bertakwa dalam segala hal. Tapi beliau juga tidak lupa selalu berdoa, selalu memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, berikanlah diriku, berikanlah jiwaku ketakwaannya, sucikanlah jiwaku, engkau adalah sebaik-baik zat yang maha mensucikan, engkau pembela dan penolongnya. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya diri kita masing-masing selalu melakukan olah spiritual, selalu menempa dan mengolah jiwa, memperkokoh keyakinan dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin dekat kepada anugerah ketakwaan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita sadar bahwa anugerah ketakwaan ini itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memenuhi standar dan parameter keimanan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga hendaknya harus selalu konsisten untuk meningkatkan kualitas diri dan bertaubat jika telah melakukan perbuatan dosa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian pemaparan syarat-syarat untuk menjadi seorang ahli takwa. Dan bulan Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir ini, itu adalah kesempatan emas bagi kita, kesempatan emas bagi diri sendiri untuk meraih, untuk menjadi seorang yang ahli takwa. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga kita menjadi seorang yang ahli takwa
Dan semoga jalan menuju realisasian takwa yang paripurna semakin dekat, dan kita layak dan berhak menjadi salah satu di antara orang-orang yang ahli takwa. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila ada benarnya yang apa saya katakan itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada banyak salah itu berasal dari saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nastaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin.